Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, tidak lupa pula kita kirimkan selawat buat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir Nih semua. Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilahkan untuk memandu doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bercerita mengenai hal yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Jadi Ibu mau nanya, anak Ibu ada yang pernah lihat postur tubuh seseorang yang awalnya tegak, setelah menginjak usia lanjut postur tubuhnya berubah menjadi bungkuk? Pernah Bu. Pernah. Lihat siapa? Lihat nenek, kakek. Oh, nenek atuk, sama Bu. iya tuh. Abah. Nah, anak Ibu tahu kenapa itu bisa terjadi? Faktor umur Bu. Oh iya, bisa juga faktor umur. Nah, jadi hal tersebut dapat terjadi karena semasa mudanya nenek atau atuk dari anak-anak Ibu tersebut tidak menjaga tidak memperhatikan posisi tubuhnya, apalagi saat kita menulis gitu kan. Menulis terlalu sering menunduk ke bawah, posisi tubuhnya membungkuk. Nah, itu bisa dapat menyebabkan tubuh kita ataupun sistem gerak kita mengalami gangguan, ya seperti yang kita lihat tadi, nenek atau atuknya jadi bungkuk. Nah, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan atau memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang persendian dan menjaga kesehatan pada sistem gerak. Nah, yang kedua, membedakan struktur persendian. Yang ketiga, menganalisis tipe persendian. Yang keempat, mendemonstrasikan berbagai gerakan persendian. Nah, yang terakhir, menggunakan media presentasi untuk menyajikan data hasil analisis gangguan pada sistem gerak. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, baiklah. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai materi kita persendian dan gangguan. Dan gangguan pada sistem gerak. Nah, anak Ibu ada yang tahu apa itu persendian? Apa ya Bu? Apa tuh Bu yang kayak untuk gerakin tulang gitu kan Bu? Iya, tulang tua. ya untuk menyambung antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Jadi persendian itu merupakan suatu hubungan antar tulang-tulang. Nah, maksudnya rangka digerakkan oleh otot yang melekat pada tulang-tulang sehingga terjadinya pergerakan. Nah, jadi yang dimaksud dengan persendian itu adalah hubungan antar tulang-tulang tersebut. Paham? Paham Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tipe persendian.
Nah, jadi tipe persendian ini ada 3. Ada yang tahu? Nah, tipe persendian ini ada 3. Yang pertama, persendian fibrosa. Nah, jadi tipe persendian fibrosa ini tidak memiliki rongga, tetapi akan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Paham? Paham, Bu. Dia tidak memiliki rongga sendi. Nah, yang kedua ada persendian cartilago. Nah, untuk tipe persendian cartilago ini juga tidak memiliki rongga sendi, tetapi akan diperkokoh oleh jaringan ikat cartilago atau tulang rawan yang biasa kita kenal. Yang biasa disebut juga dengan tulang rawan ataupun cartilago hyalin. Nah, selanjutnya yang ketiga ada persendian sinovial. Nah, persendian sinovial ini berbeda dengan persendian fibrosa dan cartilago. Persendian fibrosa dan cartilago tadi tidak memiliki rongga sendi, sedangkan persendian sinovial ini dia memiliki rongga sendi dan akan diperkokoh oleh jaringan ikat kapsul sendi dan ligamen. Paham? Paham, Bu. Nah, karena anak ibu sudah paham, ibu akan menunjuk salah satu dari anak ibu untuk menjelaskan kembali tentang persendian fibrosa. Nah, kepada Winda, coba jelaskan kembali. Persendian fibrosa itu persendian yang tidak ada rongganya, tetapi dia ini diperkokoh oleh jaringan yang bernama fibrosa. Ya, benar sekali. Kasih aplaus. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Yaitu tentang jenis-jenis persendian. Yang pertama ada sendi. Ya, Bu. Ya, tapi itu nanti sendi yang ketiga, terus ada pembagiannya. Yang pertama itu adalah sinartrosis. Ada yang tahu apa itu sinartrosis? Enggak, Bu. Nah, Enggak tahu, Bu. sinartrosis itu disebut juga dengan sendi mati. Nah, coba anak ibu bayangkan sendi mati. Kalau orang yang sudah meninggal ataupun mati bisa bergerak? Enggak. Tidak. Begitu juga dengan sinartrosis ataupun disebut dengan sendi mati. Namanya aja sudah sendi mati. Nah, jadi sinartrosis ini dia sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan akan diperkokoh oleh jaringan ikat, yaitu jaringan ikat fibrosa ataupun cartilago. Paham? Oh, ya, Bu. Paham, Bu. Jadi sinartrosis ini dibagi lagi menjadi 2. Ada sinartrosis sinfibrosa dan ada sinartrosis sinkondrosis. Sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, jadi sinartrosis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, sinfibrosis ini adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa dan berbentuk serabut serta mengalami penulangan. Contohnya yaitu tahu? Tidak, Bu. Contohnya yaitu pada tulang-tulang tengkorak. Nah, yang kedua ada sinkondrosis. Nah, sinkondrosis ini merupakan
sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau disebut juga dengan cartilago hyalin. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya sendi yang kedua yaitu sendi amfiartrosis. Nah, sendi amfiartrosis ini sendi yang pergerakannya terbatas karena ada tekanan. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk sendi amfiartrosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi simfisis. Ada yang tahu simfisis itu apa? Enggak, Bu. Enggak tahu, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan. Nah, jadi sendi simfisis itu dihubungkan oleh cartilago. Nah, contohnya sendi pada antar tulang belakang dan sendi pada tulang kemaluan. Nah, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Nah, yang kedua ada sendi sindemosis. Nah, sendi sindemosis ini merupakan dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Nah, contohnya yaitu pada tulang betis dan tulang kering. Nah, yang ketiga yaitu sendi gomfosis. Nah, sendi gomfosis ini berbentuk kerucut, seperti contohnya yaitu pada gigi. Gigi itu kan berbentuk kerucut. Nah, ini yang seperti kerucut ini akan masuk ke dalam kantung tulang, iya, ke dalam gusi. Pernah cabut gigi? Pernah, Bu. Nampak giginya seperti ini kan? Iya, Bu. Nah, paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sendi yang ketiga. Sendi yang ketiga yaitu ada diartrosis. Sendi diartrosis ini dapat bergerak secara bebas. Nah, jadi sendi ini juga terbagi lagi. Ada 7 bagian. Yang seperti dibilang Winda tadi ada sendi engsel salah satunya. Nah, sendi engsel ini sesuai dengan namanya engsel. Coba bayangkan pintu. Nah, jadi sendi engsel ini hanya bergerak satu arah. Dia hanya bisa bergerak satu arah seperti halnya kita menarik pintu dan menutupnya kembali. Nah, contohnya yaitu pada sikut dan sendi lutut. Yang kedua ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini geraknya bebas ke segala arah, juga berporos 3. Nah, contohnya pada tulang lengan bahu dan tulang lengan atas. Coba tulang lengan bahu, sendinya bisa digerakkan bebas kan? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. paham? Paham, Bu. Nah, yang ketiga ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini juga bergerak dengan bebas seperti gerakan orang mengendarai kuda. Nah, dia berporos 2. Contohnya pada pergelangan tangan dan telapak tangan pada ibu jari. Ibu jari kita bebaskan gerakannya. Iya, Bu. Diputar. Nah, sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki 1 poros. Seperti halnya pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya itu ada sendi luncur. Atau disebut juga dengan sendi geser.
Nah, sendi geser ini bergeraknya secara menggeser, tidak berporos dengan memiliki ujung tulang yang rata. Nah, contohnya yaitu antar tulang selangka dengan tulang belikat. Contohnya tulang selangka dan belikat. Nah, selanjutnya ada sendi kondiloid. Nah, sendi kondiloid ini dia hanya memiliki dua poros, bergeraknya ke kanan dan ke kiri, ke bawah ataupun ke atas. Contohnya yaitu pada tulang pengumpil dan telapak tangan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, baiklah. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu gangguan. Ada yang tahu apa itu gangguan? Kayak penyakit, Bu. Ya, benar sekali. Nah, baiklah. Ibu akan melihatkan gambar tentang materi tadi. Sendi. Nah, ini ada sendi putar. Nah, di sini letaknya sendi putar. Ya, Bu. Ini kan, Bu. Dekat leher. Ya. Nah, ada selanjutnya sendi engsel, itu terletak pada sikus. Nah, ya. Selanjutnya ada sendi pelana, itu terdapat pada pergelangan tangan kita. Terus sendi peluru terdapat pada tulang kelamin. Nah, selanjutnya ada sendi kondiloid, itu terdapat pada telapak tangan kita. Yang terakhir ada sendi luncur, itu pada telapak kaki, itu pergelangan kaki. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi gangguan. Nah, gangguan itu terdapat pada tulang, sendi, dan juga otot. Nah, gangguan pada sendi yaitu ada yang pertama ada fraktur. Yang pertama ada fraktur simplex, yaitu patah tulang yang tidak tampak dari luar. Nah, seperti ini. Yang kedua, fraktur kompleks patah tulang yang tampak dari luar dikarenakan tulang telah menembus kulit. Nah, seperti ini. Nampak? Ya, Bu. Nah, yang ketiga yaitu letaknya tulang menjadi beberapa bagian, tetapi masih berada di dalam otot daging. Nah, seperti ini. Ya, Bu. Nah, dia letak menjadi beberapa tulang, tapi masih ada di dalam otot daging. Nah, yang selanjutnya yaitu jika tulang hanya retak sebagian dan tulang tidak sampai terpisah. Dia hanya retak saja tapi tidak terpisah. Nah, seperti ini. Ya, Bu. Paham? Paham. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan pada sendi. Yang pertama, gangguan dislokasi. Gangguan dislokasi ini disebabkan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya sobek. Nah, seperti ini. Awalnya di sini, dia bergeser seperti ini. Nampak? Nampak, Bu. Selanjutnya yaitu ada ankilosis. Ankilosis ini adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu. Nah, seperti ini. Yang awalnya dia tidak menyatu, nah habis itu dia menyatu seperti ini, makanya tidak dapat digerakkan lagi.
Selanjutnya yang ketiga ada terkilir. Seperti orang main sepak bola kan sering terkilir. Nah, jadi terkilir ini adalah tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergerak. Seperti ini pada gambar. Nampak Bu? Ini terkilir seperti ini. Nah, selanjutnya ada ankylosis, yaitu persendian tidak dapat digerakkan karena kedua tulang seakan-akan bersatu. Ini seperti ini. Awalnya dia tidak bersatu, kemudian dia bersatu. Selanjutnya ada artritis. Terjadi pada persendian telapak kaki, jari-jari telapak kaki. Yang selanjutnya gangguan pada tulang belakang, yaitu yang pertama ada lordosis. Nama gangguannya lordosis. Bentuk tulang belakang kita seperti membengkok ke belakang. Iya, membengkok ke belakang. Nah, yang kedua ada kyphosis, yaitu gangguan tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk. Nah, seperti nenek tadi, dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, kita bisa bungkuk seperti ini, yang awalnya normal, akhirnya seperti ini. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis ini adalah gangguan pada ruas-ruas tulang belakang, bengkok ke samping. Yang selanjutnya ada sublubrikasi, yaitu kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, seperti di gambar ini. Ini awalnya normal, habis itu dia bengkok ke kanan ataupun ke kiri seperti gambar. Selanjutnya ada gangguan karena faktor psikologis. Yang pertama ada rakitis, yaitu pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan metabolisme, yaitu vitamin D. Seperti halnya pola kaki. Kan kadang pola kaki orang ada yang letter O dan ada letter X gitu ya. Nah, selanjutnya kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil daripada ukuran kepala orang normal. Pernah nampak kepala orang lebih kecil? Pernah. Nah, itu adalah disebut juga sebagai kelainan, yaitu kelainan microcephalus. Nah, yang ketiga ada osteoporosis, yaitu kerapuhan tulang karena kekurangan hormon. Yaitu penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah. Nah, tulang kita itu akan mudah patah jika tulang kekurangan hormon. Nah, selanjutnya ada tuberkulosis, yaitu suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tekanan fisik dan psikologis tulang. Nah, adapun gangguan pada otot, yaitu ada atrofi. Atrofi ini adalah penyakit poliomyelitis, mengecilnya otot. Nah, ini adalah otot normal sebelum mengecil. Nah, ini setelah terjadi atrofi, mengecilnya otot. Selanjutnya ada hipertrofi, yaitu membesarnya otot, seperti orang yang suka nge-gym. Nah, atau para atlet gitu kan. Nah, dia ototnya akan membesar seperti ini. Selanjutnya ada hernia abdominal, yaitu gangguan akibat sobeknya otot abdominal pada bagian yang lemah sehingga usus melorot ke bawah ke dalam rongga perut. Nah, ini ususnya melorot. Nampak? Ya, Bu. Yang keempat ada kelelahan otot. Kelelahan otot ini terjadi karena aktivitas yang terus-menerus akhirnya terjadi geram. Itu otot tidak mampu lagi berkontraksi. Nah, makanya kita kalau
beraktivitas itu tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan aktivitas. Nah, selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Seperti kita kalau salah tidur gitu. Nah, kadang leher kita kaku, nah ya sakit. Selanjutnya ada tetanus, yaitu nyeri dan kejang-kejang otot. Dan ada distrofi otot, yaitu penyakit kronis pada otot sejak masih kanak-kanak, disebabkan oleh penyakit genetis. Dibawa dari orang tuanya ya Bu. Iya. Selanjutnya ada miastenia gravis, yaitu lemahnya otot dan kelelahan. Nah, seperti kita kalau sering begadang, nah, di mata kita nampak kan kalau kita lagi kelelahan, ya, lagi kelelahan. Dan sampai di sini paham? Paham Bu. Nah, baiklah, karena anak ibu sudah paham, ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kalian untuk dikerjakan hari ini. Ya Bu. Ibu beri waktu selama 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Iya Bu. Iya Bu. Silahkan dikerjakan. Ada yang tidak paham? Paham Bu. Sudah selesai? Sikit lagi Bu. Udah Bu. Kalau sudah dikumpulkan ya. Ya Bu. Sudah? Udah Bu. Kumpulkan ke depan. Karena anak ibu sudah mengerjakan LKPD ini akan ibu periksa dan di rumah dan akan ibu bagikan di minggu depan. Baik Bu. Nah, jadi karena materi kita sudah selesai, anak ibu ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan ini. Nah, jadi tipe persendian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persendian fibrosa, yang kedua ada persendian kartilaga, terus yang ketiga kartilago, yang ketiga yaitu ada persendian sinovial. Kemudian ada macam-macam persendian. Yang pertama ada sendi sinatrosis atau disebut dengan sendi mati. Sendi sinatrosis terbagi menjadi 2, ada sinatrosis sinfibrosis dan ada sinatrosis sinkondrosis. Kemudian yang kedua yaitu ada diaftrosis. Ya. Ya Bu. Diaftrosis itu terbagi menjadi 6. Ada sendi luncur, sendi engsel, sendi peluru juga kan Bu? Iya, ada sendi peluru. Nah, terima kasih ya kepada Iya, Dini. Bu. Baiklah, ibu akan simpulkan kembali tentang materi kita hari ini, yaitu persendian dan gangguan pada sistem gerak. Nah, persendian itu adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Iya Bu. Tipe persendian ada 3, yaitu tadi ada persendian fibrosa, kartilago, dan sinovial. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis persendian, yaitu ada sinatrosis, sinkondrosis, dan ada sidermosis.
Dan untuk gangguannya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita melaksanakan kuis, kita akan melaksanakan kegiatan untuk merelaksasikan otak sebentar ya. Oke, Bu. Merefreshkan kembali otak. Iya, Bu. Nah, coba anak Ibu berdiri. Nah, jadi pegang apa yang Ibu sebut ya. Ya, Bu. Konsentrasi nih. Sebut. Jidat, dagu. Nah, kan nggak fokus anak Ibu. Kita ulang lagi ya. Iya, Bu. Sekali lagi. Nah, jidat, dagu, jidat. Nah, udah fokus ya. Udah refresh otaknya sedikit. Iya, Nah, Bu. selanjutnya coba duduk kembali. Nah, keluarkan kertas lembar. Kita akan melaksanakan kuis. Sudah lengkap alat tulisnya? Sudah, Bu. Soalnya ditulis ya. Apa yang terjadi jika otot dirangsang secara terus-menerus? Berikan alasannya. Nah, soalnya cuma satu dan Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Tidak ada yang mencontek ya. Iya, Bu. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan, tapi bukan jawabannya yang ditanyakan. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, Belum, boleh Bu. dikumpulkan. Belum, Ya, Bu. masih ada waktu 2 menit ya. Sudah Dini? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan periksa dulu ya. Nah, jadi setelah Ibu periksa kuis yang telah dikerjakan oleh anak-anak Ibu, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nilainya sangat bagus-bagus. Nah, ada yang mendapatkan nilai tertinggi dan ada juga yang mendapatkan nilai baik. Nah, itu yang mendapatkan nilai baik yaitu jatuh kepada Winda. Ini ada rewardnya ya. Yeay. Nah, yang mendapatkan nilai terbaik yaitu ada Dini. Yeay. Ini rewardnya. Nah, untuk anak-anak Ibu yang belum mendapatkan rewardnya, agar dapat meningkatkan belajarnya lagi di rumah, agar juga dapat mendapatkan reward seperti teman-temannya tadi. Baik, Bu. Nah, karena waktu kita sudah habis dan materi kita juga sudah selesai Ibu jelaskan. Nah, jadi untuk materi kita minggu depan, kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Jangan lupa dipersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk praktikum ya. Baik, Bu. Dan jangan lupa membawa jas lab. Baik, Bu. Nah, jadi karena materi kita hari ini sudah habis dan waktu kita pun sudah habis, Ibu akan menugaskan anak-anak Ibu untuk mengerjakan memapping di kertas double foldnya saja, dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Mengenai materi kita hari ini yaitu persendian dan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri
pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.